Demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Ketenagakerjaan berujung rusuh di Jakarta dan beberapa daerah. Massa berubah beringas dan bertindak anarkistis dengan merusak banyak fasilitas umum. Pemerintah pun menanggapi aksi brutal saat demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Para demonstran yang rusuh akan ditindak tegas dan diproses secara hukum. Bukan hanya itu, menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD, pemerintah juga akan menindak aktor intelektual yang menunggangi aksi-aksi anarkistis dan kriminal. Badan Intelijen Negara telah mengantongi aktor intelektual alias dalang dalam aksi-aksi demonstrasi yang berujung anarkis saat menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kini institusi yang menjadi mata dan telinga presiden itu tengah mengumpulkan bukti-bukti sehingga dapat dibawa ke ranah hukum untuk menjerat sang aktor. Menurut juru bicara BIN Wawan Purwanto dalam sebuah acara program televisi pada Sabtu 10 Oktober 2020, BIN saat ini tengah melakukan pendalaman dalam rangka mengumpulkan informasi terhadap massa yang diamankan untuk mendapat informasi siapa yang membiayai mereka dan merekrut untuk bergerak ke ibu kota. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menyampaikan, Polda Metro Jaya mengamankan sebanyak 1.192 orang saat aksi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta pada Kamis 8 Oktober. Dari hasil pendalaman sementara oleh penyidik, di antara mereka mengaku dibayar untuk membuat kerusuhan. Dari 1.192 orang yang diamankan, 50%-nya merupakan pelajar STM, yang saat ditanya oleh penyidik sama sekali tidak tahu maksud dan tujuan aksi yang dilakukannya kemarin. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU meminta penegak hukum mengusut tuntas dalang demo Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir rusuh dan merusak fasilitas umum. PBNU juga meminta pihak-pihak yang tidak puas dengan Undang-Undang Cipta Kerja menempuh jalur konstitusi. Sementara itu, PP Muhammadiyah melalui Sekretaris Umum Abdul Muti menyatakan pemerintah sebaiknya tidak menggunakan pendekatan kekuasaan dalam meredam demo yang terjadi dan lebih mengutamakan dialog. Selain itu, Muhammadiyah meminta pihak-pihak yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja untuk menempuh jalur konstitusi dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Polisi menyebut kerusuhan yang terjadi pada aksi demo penolakan pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pada Kamis 8 Oktober 2020 bukan dilakukan oleh buruh ataupun mahasiswa. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan, kerusuhan diduga dilakukan oleh orang-orang yang tergabung dalam kelompok anarko. Mereka menyusup di antara para buruh dan mahasiswa untuk membuat kerusuhan saat aksi demo berlangsung. Saat ini, lanjut Yusri, polisi sudah mengamankan lebih dari 1.000 orang yang diduga terlibat dalam aksi kerusuhan yang sempat terjadi di Simpang Harmoni hingga kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Lantas apa itu anarko dan siapa kelompok anarko itu? Akademisi lulusan Magister Filsafat Universitas Indonesia, Agung Setiawan, mengungkap bahwa anarko adalah salah satu jenis perjuangan dari anarkisme. Sementara itu, anarko tak selalu terkait dengan kekerasan. Kata anarko sendiri berakar dari bahasa Yunani, yaitu anarcho, yang bisa diartikan tanpa penguasa atau pemimpin.